Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 24106060005. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mingguan modul 6 saya yang mana tentang MySQL atau penggunaan database dengan Laragon, yang mana ini mengacu pada modul 5 yang tugas mingguan yang kemarin, yang bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya menjelaskan codingan saya ini, saya akan menjalankan terlebih dahulu programnya supaya kita tahu bagaimana gambarannya. Oke. Oh, baik, sebelum ini kita harus menjalankan Laragonnya dulu, yaitu dengan klik Laragon. Kita mulai semua aja karena kita sudah mengaturnya dengan asisten laboratorium. Nah, selanjutnya kita buka database untuk menuju ke localhost atau phpMyAdmin. Username-nya seperti yang disepakati, turut dengan passwordnya tidak ada, lalu login. Nah, selanjutnya perlu diketahui saya menggunakan folder praktikum underscore modul 6 ini, dan pada data mahasiswa yang A-nya 2. Nah, di sini ada saya buat NIM, nama, prodi semester, nilai kalkulus, nilai fisika, dan nilai kimia. Nah, di sini strukturnya bisa dilihat. Saya untuk NIM sampai semester itu saya menggunakan tipe variabel chart. Selanjutnya untuk nilai kalkulus sampai dengan fisika saya menggunakan float dengan NIM ini sebagai primary. Oke, lanjut. Sekarang kita coba jalankan VS Code. Oke, mungkin kita clear dulu. Nah, ayo kita jalankan. Nah, di sini kita fullkan saja. Di sini dapat kita lihat bahwa judulnya itu adalah Sistem Informasi Akademik dengan subjudulnya adalah Data Mahasiswa CRUD System. Nah, ini tuh kayak create, terus pokoknya untuk tambah, ubah, hapus, ya gitu. Nah, di sini langsung kita coba, kita uji apakah dia bekerja. Kita menambahkan NIM saya dulu 241660005, namanya Nah, di sini mari kita coba untuk tambah. Oke, sukses. Mungkin untuk selanjutnya kita tambah lagi dengan NIM yang baru 00027, namanya itu siapa ya? Ucok, prodi Teknik Industri semester 4, nilai kalkulusnya itu karena Ucok pinter kalkulus, nah tambah. Oke, untuk tombol tambah itu atau fungsi tambah bekerja. Selanjutnya kita ubah berdasarkan NIM. Nah, di sini kita mau ubah NIM-nya, misalnya ternyata NIM 27 itu bukan si Ucok, ternyata si Butet. Berarti nah, langsung saja diganti namanya jadi Butet. Prodinya Teknik Geologi. Semesternya itu ternyata semester 5,
Jadi kalkulusnya 95, fisika 90, kimia 85. Nah, sini kita coba ubah. Data berhasil diubah. Oke. Selanjutnya kita hapus. Berdasarkan NIM kita mau hapus NIM-nya saya sendiri, kita hapus coba. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Nah, apakah NIM ini coba kita tambahkan lagi. Tiga 95. Oke. Nah, selanjutnya apakah ini terintegrasi ke webnya tadi? Coba kita lihat. Kita dapat melihatnya di menu browser. Nah, di sini dapat kita lihat data yang saya masukkan tadi, yang sama-sama kita lihat telah terinput di database lokal atau server lokal di menggunakan aplikasi Laragon tadi, yaitu dengan PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini pertamanya kita import modul terlebih dahulu. Modulnya apa? MySQL Connector. Terus selanjutnya import Tkinter, STK. Ini untuk GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya untuk from Tkinter import TTK message box. Ini untuk pesannya. Ini keduanya ini adalah modul. Nah, selanjutnya kita buat variabel MySQL Connector ini untuk mengintegrasikan ke Laragonnya. Kita buat hostnya itu adalah localhost, usernya root, passwordnya tadi tidak ada, databasenya praktikum, modul, nama ini foldernya tadi. Selanjutnya ini adalah untuk apa namanya ya? Yang ada di tabel tadi. Yang ada di tabel Laragon tadi seperti kolomnya nama, NIM, dan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi CRUD. Ini tuh fungsi untuk menambahkan ini definisi fungsi tambah data, tampil data, ubah data, hapus data. Nah, itu. Nah, jadi kita mulai dari tambah data. Kita buat dulu variabelnya NIM sampai dengan kalkulus, fisika, kimia. Nah, di sini kita buat NIM, entry NIM. Ini maksudnya adalah supaya user bisa menginputkan dari setiap variabel. Selanjutnya kita buat if NIM and nama n kimia, coba SQL, try SQL. Nah, di sini insertnya tuh ke mahasiswa, yang mana mahasiswa itu tabel mahasiswa gitu maksudnya. Nah, di sini ada persen. Selanjutnya ada variabel file. Ini itu di dalamnya ada NIM, nama, yang mana itu adalah NIM, nama sampai kimia ini adalah variabel yang ada di fungsi tambah data tadi yang di atas. Selanjutnya cursor execute dengan memasukkan variabel SQL dan file, terus db commit, tampilkan data, clear entry. Nah, di sini ada pesannya, jika dia benar memasukkan setiap variabelnya itu, misalnya yang diminta, misalnya nama adalah variabel nama adalah string, maka dia sukses, data berhasil ditambahkan. Jika tidak, gagal, NIM sudah terdaftar. Nah, jika inputnya semua kosong, maka di sini kita buat message warning, input kosong, harap isi semua kolom. Nah, di sini yang kedua adalah definisi fungsi tampil data. Kita buat dari for item in tree.get children. Nah, di sini ada variabel tree dari tree view, kita delete. Nah, di sini untuk
menampilkan data yang ada di kolom bawahnya itu. Misalnya kita nambahkan data, dia tercatat di bawah tombol-tombol yang ada itu. Pokoknya dia seperti menampilkan data yang kita ubah atau yang kita tambah atau yang kita hapus di graphical user interface. Nah, selanjutnya itu ada definisi ubah data. Nah, ini tadi ubah data itu. Nah, kita buat lagi di fungsinya ini, kita buat variabel name yang sama kayak tadi. Name sampai dengan mata kuliah kimia. Selanjutnya jika name. Nah, ini kita fokusnya ke name karena dia primary. Nah, selanjutnya if name SQL update mahasiswa. Nah, di sini ada nama. Ini sama aja seperti yang ini. Seperti yang persen yang di atas tadi. Nah, variable value-nya adalah nama prodi variabel yang ada di fungsi di atas tadi, terus selanjutnya sama seperti yang di atas. Nah, jika benar user menginputkan data dengan benar, maka sukses, data berhasil diubah. Jika tidak, nim kosong, masukkan nim untuk mengubah data. Selanjutnya ada fungsi hapus data. Nah, hapus data ini juga dari nim. Nah, jadi fokusnya itu ke nim. Kita buat di sini SQL delete from mahasiswa where nim. Nah, di sini. Jadi nim-nya itu dia fokusnya ke nim karena primary. Nah, selanjutnya itu ada kursor execute sama seperti yang di atas. db.commit. Nah, db di sini maksudnya adalah ini yang di atas yang kita buat ini. Kita untuk mengintegrasikan ke Laragonnya. Nah, tadi. Nah, ini selanjutnya jika benar maka sukses, data berhasil dihapus. Jika salah, show errornya. Nim kosong, masukkan nim untuk menghapus data. Selanjutnya ada curl entry. Nah, ini maksudnya itu adalah misalnya nih salah. Misalnya user salah menginputkan data, misalnya itu dia gak mengulang, dia mengulang semua langsung. Ada tombol yang namanya itu adalah clear entry yang tadi saya buat itu bersihkan. Nah, selanjutnya ini untuk graphical user interface-nya. Saya buat dengan background putih. Sistem informasi akademik di ujung sistem informasi akademik dengan luasnya itu adalah 900 kali 550. Nah, untuk stylenya yaitu backgroundnya putih, foregroundnya black. Nah, di sini ada row height tinggi baris ada 25, fit background ini putih. Nah, selanjutnya untuk headingnya, tree view heading, fontnya Sego UI 10 bold. Nah, stylenya itu adalah style konfigurasinya sama dengan font Sego UI 10 pt bold, backgroundnya biru, foreground white. Mungkin langsung kita lihat aja supaya tidak bingung-bingung. Nah, ini. Oh, ternyata masih ada. Oke, kita perkecil, kita bagi dua. Nah, jadi backgroundnya itu adalah untuk yang ini, untuk yang yang di bagian atas ini kan terbagi dua, biru dan putih. Ini bagian birunya. Nah, selanjutnya itu ada di mungkin ini kita Nah, selanjutnya untuk judulnya itu kita buat data mahasiswa sistem CRUD sistem.
Nah, fontnya itu sama, terus backgroundnya putih dan fontnya itu font groundnya biru dengan pad Y10. Nah, selanjutnya untuk inputnya putih. Selanjutnya ada label yang mana itu adalah NIM. Nah, di sini ada NIM, nama, prodi, semester, nilai ya. Ini untuk kolom yang kiri. Jadi kita atur di sini fokusnya itu ke row sama kolomnya aja. Jadi row-nya itu kita buat per 0, 1, 2, 3. Nah, kolomnya itu karena dia di kolom 1, di kolom yang pertama, maka kita buat kolom 0. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang apa namanya? Yang kolom kanan, ini kolom, maksud saya kolom itu, ini kolom kiri, kolom kanan. Nah, untuk yang kolom kanan, itu kita fokusnya ke ini, ke row dan kolom juga. Yang mana ini kan kolomnya 2, berarti inputnya kita sisakan untuk input atau kita sediakan untuk input di kolom 1. Maka kita buat nilai kalkulus sampai kimia ini di kolom 2. Nah, selanjutnya ada button. Di sini kita buat buttonnya itu button tambah, ubah, hapus. Nah, ini warnanya ada juga seperti yang dapat kita lihat di sini, warna hijau untuk button tambah, kuning ubah, merah delete, dan biru itu untuk bersihkan. Nah, selanjutnya di sini ada kolom NIM. Ini untuk seperti yang saya bilang tadi, yang untuk menampilkan datanya. Jadi di sini tuh dibuat apa namanya? Satu baris NIM, nama sampai nilai kimianya dengan pengaturannya itu height-nya 10 aja. Nah, for column ini saya buat variable call di dalam kolom itu ada width-nya 120 dan pengaturannya itu center. Nah, jadi untuk pokoknya yang kedua ini untuk mengatur tampilan yang di atas ini, NIM, nama sampai kimia. Nah, selanjutnya ada tripak dengan pad Y-nya itu 10, fill-nya keduanya expand through. Nah, di sini ada urutannya yaitu tampil data. Ini tampil data untuk menampilkan data ini, dan root main loop untuk menjalankan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan karena ini modul terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada asisten laboratorium karena telah membimbing angkatan kami dalam menjalankan kewajiban praktikum pemrograman komputer di semester 3 ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.